Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day everyone for LS class 9. Today I would like to continue our study by using this textbook. I do hope that we all have the same textbook. If let's say you don't have any same textbook, you can copy from your friend later on. But I also we still keep using our textbook from Cambridge. And then ini adalah contoh dari gambar untuk organ reproduksi pria yang mana setiap bagiannya akan saya jelaskan pada slide yang berikutnya. Oke, di sini merupakan contoh proses pembentukan sel sperma atau yang diketahui sebagai spermatogenesis. Dimulai dari satu spermatogonium lalu mengalami proses pembelahan secara mitosis, yang mana saya sudah jelaskan tahapannya pada pelajaran sebelumnya, yaitu terjadilah spermatosit pertama ataupun yang primer, lalu mengalami pembelahan secara meiosis, itu ataupun meiosis yang pertama. Di sini terjadi proses pematangan, kalau sebelumnya mitosis itu lebih kepada proses penggandaan. Nah, setelah mengalami meiosis 1, sel yang tadi mengalami meiosis pertama juga akan mengalami pembelahan lagi, yaitu meiosis yang kedua, ataupun namanya tadi yang berubah dari spermatosit 2 menjadi spermatid. Lalu dia mengalami diferensiasi. Diferensiasi ini bahasa mudahnya dari bentukannya yang bulat dia akan beralih fungsi untuk memiliki kepala, leher dan ekor, ataupun dikenal dengan nama spermatozoa. Inilah contoh dari proses diferensiasi yang terjadi untuk sperma dari spermatid menjadi spermatozoa, yaitu bentukannya dari bulat, lama-lama keluar ekornya atau diketahui sebagai flagel, ya. Lalu jadilah sperma yang sempurna. Oke, berikut juga merupakan contoh dari organ reproduksi wanita yang mana Sir akan jelaskan pada slide yang berikutnya. Untuk proses oogenesis pada perempuan itu dia mengalami begitu banyak tahap ataupun fase dibandingkan dengan pria. Belum lagi nanti fase ataupun siklus menstruasinya. Oke, ini untuk yang secara mudahnya proses penggandaannya ataupun oogenesisnya, yaitu pertama si oogonium dia mengalami proses mitosis, lalu masuk ke proses meiosis, yaitu nanti akan nampak oosit yang sekunder. Oke, lalu masuk ke proses pematangan, artinya nanti dari oosit sekunder ini dia akan membelah lagi sehingga terdapatlah ootit, dan pada akhirnya si ootit ini akan menjadi ovum setelah mengalami diferensiasi. Sedangkan untuk ketiga sel ini, dia akan mengalami proses diferensiasi menjadi badan polar. Berikut merupakan contoh ataupun gambaran dari siklus menstruasi pada organ reproduksi wanita. Siklus menstruasi ini sendiri berlangsung antara 21 sampai 40 hari lamanya dan dimulai dari tahapan-tahapan yang terjadi pada dinding rahim itu sendiri. Nah, di sini dimulailah fase menstruasinya itu. Untuk fase pertama dari fase menstruasi masuk ke proses pembelahan sel telur itu sendiri, sehingga di sini adalah bagian dari dinding-dinding rahimnya mengalami penebalan-penebalan. Lalu masuk ke fase sekresi ataupun fase di mana dinding rahim ini mulai luntur ataupun keluarlah proses pendarahannya, di mana proses ini juga merupakan proses yang sangat menyakitkan bagi perempuan. Ini terjadi apabila tidak ada pembuahan ataupun fertilisasi dari si sperma itu sendiri. Seperti yang kalian lihat di sini, ini masih lagi ada pada bagian organ reproduksi wanita. Nah, ini adalah indung telur, di mana nanti setelah sel telur terbentuk, maka sel telur ini dia akan mengalami ovulasi ataupun melepaskan sel telur itu untuk kemudian maju menuju ke dinding rahim. Nah,
Biasanya sperma yang sudah masuk itu akan mengalami proses fertilisasinya itu ada pada bagian ini. Nah, di sini selnya itu sudah mengalami 2 sel, yaitu mulailah start pembelahannya, sehingga kemudian nanti sel telur dan sperma yang sudah terbuahi itu akan menempel pada dinding rahim di bagian ini, sehingga proses menstruasi itu tidak akan terjadi selama proses kehamilan. Nah, berikut adalah contoh usia janin yang ada selama proses kehamilan. Usia janin pada 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, dan 9 bulan. Oke, di sini kalian bisa nampak setiap perubahan yang terjadi untuk setiap bulannya. Sehingga akhirnya inilah usia kehamilan yang paling normal, 9 bulan dan sedikit lewat beberapa hari itu tidak jadi masalah. Kelainan dan penyakit dalam sistem reproduksi manusia. Yang pertama ada gonore, ini pada laki-laki ya, sifilis, prostatitis, lalu ada impotensi. Masuk ke kerusakan pada organ reproduksi wanita, yaitu ada kanker rahim, keputihan, endometriosis. Lalu ada AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome. Ini bisa terjadi pada perempuan dan laki-laki.